amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi untuk pribadi. Untuk kepentingan umum saja nggak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Sekalian, saya berada di 212 Mart. Nggak usah mikir lagi ya. Nggak usah mikir lagi. Itulah fondasi kekuatan umat saat ini. Tapi kiai jual agama busuk. Makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi pada ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku ini ustadz. Di dunia aku orang alim, tapi aku jual agamaku. Na'udzubillah. Sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah, kita belum kafah. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Mart pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budiarto atau Kang Dede mengatakan, investasi bodong 212 Mart merupakan penipuan yang mengatasnamakan agama. Di bulan penuh berkah ini, dari kasus investasi bodong 212 Mart, kita mengambil hikmah. Jika mencari duit dengan cara jual agama, enggak akan berkah karena Tuhan tidak suka. Kata Dede sebagaimana dikutip dari akun Twitternya @kangdede78, Jakarta, Rabu 5 Mei 2021. Kita lihat inilah jihad itu, jihad ekonomi. Yang punya kemampuan ekonomi dimanapun berada, maka perbaiki ekonomi umat. Allahu Akbar. Kalau jadi ustadz nggak bener tadi menjual agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang orang goblok yang nggak ngerti agama nggak bisa jual agama. Paling kelasnya bohong saja, dokter bohong, pejabat bohong. Ia juga menyindir 212 Mart sempat mendapatkan dukungan dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Haikal Hasan. Kurang apa coba, sudah di-endorse UAS, Haikal Hasan tetap saja tertipu, katanya. Maka belanja ke tempat belanja muslim 212 Mart. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi untuk pribadi. Untuk kepentingan umum saja nggak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Orang datang ke tempat kita karena market kita bersih, karena jujur, timbangannya penuh, tidak bohong, karena barang-barangnya baru, tidak expired. Dia kan enggak, dari awal sudah kurang ajar dengan Allah. Kenapa? Seolah-olah dia nggak bakal bangkrut. Lihat, nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin tuh grup itu. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan, dari dulu sudah bodong. Toko swalayan 212 Mart yang berada di beberapa titik di kota Samarinda kini terlihat sudah tidak beroperasi lagi. Minimarket yang dibangun dengan semangat kebangkitan ekonomi umat itu diduga tengah tersandung kasus penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum. Seperti diketahui, 212 Mart merupakan merek minimarket Koperasi Syariah 212. 212 Mart menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok dan perlengkapan rumah tangga. Minimarket ini tidak menjual rokok, alat kontrasepsi dan minuman keras karena dinilai haram. Setelah resmi mendapatkan laporan dari investor 212 Mart, polisi menyelidiki dugaan penipuan alias investasi bodong yang dilakukan Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda. Ada namanya 212 Mart, ada namanya Somat. Itu adalah pasar-pasar Islam. Bangkitkan. Bodongnya dari dulu, Anda aja nggak tahu. No. Bodong pura-pura nggak bodong dia itu. Hati-hati.
Investasi itu harus jelas. Anda harus tahu mau diapain uang itu. Korban saat itu menyetor dengan jumlah uang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp20 juta. Kemungkinan nanti kita akan klarifikasi para pihak. Kita akan pelajari dulu investasi ini seperti apa, karena ada yayasannya juga, itu kita perlu pelajari dulu nanti. Penistaan agama yang dimainkan oleh FPI, HTI, dan 212 dengan jualan ayat dan mayat di Pilkada 2017 Jakarta. Hasilnya, Anies menjadi Gubernur Jakarta 2017-2022. Gelontoran dana melalui APBD Jakarta terhadap kelompok tersebut dikucurkan secara deras. Ternyata hal itu belum cukup. Maklum, yang minta bagian dan jatah begitu banyak. Sebab jika tidak ditundukkan dengan pembagian logistik, dikhawatirkan mereka bisa bersuara negatif dan memperburuk citra para kelompok itu. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Kalau jadi ustadz nggak bener tadi menjual agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang orang goblok yang nggak ngerti agama nggak bisa jual agama. Paling kelasnya bohong saja, dokter bohong, pejabat bohong. Maka itu didirikanlah toko swalayan 212 Mart. Haikal Hasan salah satu penggagas utamanya, selain Ustadz Abdul Somad dan lainnya, termasuk mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain. Seruan Haikal kepada umatnya begitu masif dan banyak yang terpikat berinvestasi. Berdirilah puluhan mungkin ratusan swalayan 212 di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan, Samarinda. Nilai investasinya mulai dari Rp500.000 sampai Rp20 juta. Dugaan penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum pengurus 212 Mart Samarinda telah menimbulkan kerugian hingga Rp2 miliar dan kini sudah ditangani polisi. Kedua, deklarasi belanja di toko muslim. Namun sayangnya total kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Dari hasil pengumpulan dana itu dibangun 3 toko 212 Mart dengan nilai investasinya Rp2 miliar. Masalah sebenarnya muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan, sewa, tagihan listrik, dan PDAM yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup dengan alasan pandemi COVID-19 tanpa mengembalikan investasi kepada investor. Bantuan hukum 212 Mart itu terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Nah, sampai saat ini masih kita pelajari untuk laporan tersebut. Berarti bohong dia. Yang namanya investasi harus benar-benar untung. Untung ditanggung, didapat dibagi bersama, rugi dibagi bersama. Dari awal sudah pasti saya kembalikan. Anda 1 juta per bulan saya kasih 100.000. Wah, kok dahului Allah kok kayak pasti untung. Nyungsep lah orang itu. Berdasarkan aduan laporan yang diterima polisi dari para investor yang merasa ditipu oleh investasi 212 Mart, polisi kini menyelidiki investasi bodong tersebut. Spekulasi dan dugaan pun muncul beraneka ragam dari suara netizen. Pantasan saja 212 Mart bangkrut. Pasalnya, tujuan sebenarnya bisa diduga untuk membantu pendanaan kegiatan-kegiatan radikalisme. Target utamanya adalah menurunkan pemerintahan yang sah. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Haikal Hasan sebagai penggagas utama atau otak dari seruan pendirian 212 Mart seharusnya bertanggung jawab. Orang ini garang dan selalu menunjuk mereka yang tidak sehaluan dengannya ketika angin berpihak padanya. Bisa diam serta lari terbirit-birit ketika terpojok atau tersudut. Haikal merasa dirinya akan sama dengan Rizik dan Munarman yang tinggal menunggu waktu untuk ditangkap. Namun polisi tak bisa kita suruh-suruh untuk tangkap manusia yang tak tahu malu ini. Perlu sejumlah alat bukti yang cukup.
Nggak usah Anda berpikir, yang punya produk siapa, Dede juga. Jangan dulu. Minimal kita sebagai salah satu jaringan yang menjual produk-produk untuk kebutuhan umat. 212 Mart. Sebenarnya selain Haikal Hasan, ada Ustadz Abdul Somad atau UAS yang mendukung 212 Mart juga kembali diangkat. Ustadz Abdul Somad mengajak umat Islam untuk membangun ekonomi secara berjamaah seperti halnya amalan-amalan yang dilakukan berjamaah. Salatnya sudah, puasanya sudah berjamaah, haji umrahnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah. Kita belum kafah, katanya. Salah satunya itu dengan membentuk 212 Mart yang terinspirasi dari demonstrasi 212. Maka ia pun mengajak untuk berbelanja di 212 Mart yang merupakan tempat belanja umat Islam. Ustadz Abdul Somad menjamin bahwa 212 Mart adalah tempat belanja yang amanah atau dapat dipercaya. Jangan tablik akbar ramai, hanya sekedar kerumunan, tapi juga bagaimana kerumunan itu diubah menjadi kekuatan, kata Ustadz Somad. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Kaum muslimin bersatulah. Rasulullah menyuruh kamu semua bersatu, kita semua bersatu. Alaikum bil jamaah. Jika kita tunduk dalam satu komando, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah maupun dalam munakahat, maka belanja ke tempat belanja Muslim 212 Mart. Amanah. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang sudah expire. Amanah seperti amanah Rasulullah SAW. Tambahnya, tak hanya Haikal dan UAS, mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain dalam satu kesempatan kunjungan ke toko 212 Mart di Sragen, Jawa Tengah juga mempromosikan hal senada. Dia mengatakan bahwa dengan spirit 212, ini adalah omset terbaik untuk Solo dan sekitarnya. Dia menegaskan bahwa umat muslim harus bersatu, baik dalam ibadah muamalah maupun dalam munakahah bahkan jinayat, sehingga Indonesia akan maju dan menuju negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tetapi syaratnya, ya, kuatkan ekonomi umat lewat 212 Mart. saya terharu dan bahagia. Hari ini saya singgah di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Singgah di toko kita, Spirit 212. Nah, seperti dilansir dari Kompas TV pada Minggu 2 Mei 2021, ratusan warga melaporkan dugaan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Para pelapor mendatangi Mapolresta karena merasa ditipu oleh pengurus Koperasi 212 Samarinda yang mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Disebutkan bahwa masalah ini telah bermula sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan. Yang mengatasnamakan komunitas 212. Kuasa hukum dari KLBH juga Bu ya. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Tetapi dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berjalan. Susah dikasihnya pinjaman harus dulu bunga yang mencekik bintang darah. Nanti kita potong langsung. Kami dari 212, ini beras bapak, untuk bapak, ini semua langsung dibungkus bawah. Dan menggiurkan. Kalau menggiurkan itu sangat terlalu gampang bohongnya itu, ya. Keuntungan begini. Wah, langsung kamu dapat begini. Dihitung nanti, dikalkulasi. Nanti kalau sampai 2 tahun kamu sudah dapat begini, khayalnya sudah punya istana. Nyungsep setelah itu. Baik ya. Masalah memuncak ketika pengurus koperasi menghilang dan sulit dihubungi. Akhirnya para investor pun melapor ke polisi. Namun percayalah, tak akan lama dugaan Haikal Hasan akan bersama 2 orang pendahulunya yang telah menghuni Hotel Prodeo. Jika melihat keseriusan polisi akan mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya.